Jadi sekarang tuh IGD tuh ada peraturan baru cuy. Kalau nggak bisa bayar masa obatnya dikeluarin lagi? Makanya ngapain tuh paracetamol? Si Arif nggak pernah korek kuping. Emang iya, karena gue takut. Oh berarti kalau lu ke THT main tuh. Kayaknya emang udah satu bendungan. Jam 9 malam sampai jam 12 siang dong. Gua ngenya 9 pagi. Iya itu bukan intermittent fasting. Iya itu mah belum lapar namanya. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Edans. Elian, Dwi. Arif ngobrol santai. Tuh, gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu-satu apa? Ya boleh. Lu dulu dah. Sehat gak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lu Walafiat. Alhamdulillah. Abang gimana? seperti biasa. Kenapa? Enggak. Kenapa tiba-tiba nanyain sehat nih? Ada sesuatu apa ini? Enggak, kemarin tuh gue mau cerita, gue tuh tensinya tinggi lagi. Oke. Biasanya yang berapa? Gue tuh 160 aja masih belum pusing. 170 masih belum pusing. Serius lu? Betul. Itu itu parah, itu anehnya di situ. Mestinya itu nggak boleh kayak gitu ya. Benar. Lu paling 120 kan normal. Normal ya. Mana 120 gua Pernah tinggi gak? 140 pusing gua. Pusing. Langsung Lu pernah pusing. tinggi? Gua kebetulan orangnya pendek ya. Maksudnya Sorry, gue gak ngomong fisik nih sebenarnya ya. Emang agak lain nih orang kata. Jadi gak enak gue nih. Tapi yang lain aja ya. Lu pernah gak tensi tinggi? enggak sih, alhamdulillah sih. Enggak ya? Gue emang penyabar banget kan orangnya kan. Gak ngaruh Gak sih. ngaruh sih Gak kalau sih. menurut gua tensi itu kan dari makanan gak sih? Makanan. Enggak, kalau menurut gue dari tingkat stres sih. Oh tingkat stres Karena- pengelolaan ini Iya, ya. karena kerjaan gue juga lagi membludak juga kan lumayan. Mudah-mudahan bos gue nggak nonton ya. Sama sih kayak tapi gua tahu sih kayaknya sampai membludak itu kasih pengaruhnya gede banget tuh. Iya, Sampai di iya, press iya. kayaknya satu untuk semua ya Lu Bang. kok konsep. kayaknya tahu emang satu kantor kita. Enggak sih. Kan gua analisa aja sih. Enggak, dia stres karena elu sebenarnya. Nak. Enggak gitu konsepnya. Bener sebenarnya. Kenapa kok bisa? Kok bisa? Ya gitulah. Pokoknya intinya kemarin tuh lu tahu gak gue tensinya berapa? Berapa? Jadi gue punya alat tensi tuh yang di tangan sini. Memang itu nggak akurat banget. Biasanya emang lebih tinggi 10-20 gitulah. Ya. Tapi di sini pun gue kemarin 220. 220, which is paling enggak 200 ya. 200 aslinya. sama 190 gitu-gitu mungkin. Padahal ini juga ya. Kacau kan. Iya. Terus apa yang dirasakan? Itu baru pusing. Itu baru pusing. Setelah lu lihat itu, setelah tes baru pusing. Tambah pusing. Tambah pusing. Makanya dan gue pas abis itu gue nggak langsung ke dokter kan, karena gue kalau langsung ke IGD sama aja nanti malah ya ntar gue ceritain lah. Pokoknya intinya gue nggak langsung. Nah pas gue paginya baru ke dokter. Nah ke dokter pun itu 170 ternyata di tensi yang di sini. Iya. Oh yang di yang sama Mbak. Ya. Iya. Enggak, sekarang mah udah digital kali. Kadang Gitu gitu, Cuk. Di sini Enggak. juga, Masih Cuk. pompa. Kalau yang pompa itu biasanya memang lebih panjang. Jadi gue lebih muat. Oh, Ini beneran. I see. Kalau yang Oke. pijat itu ininya lebih pendek. Pendek. Iya sih, cuman Oh, lebih oke. gua terakhir di tensi pas waktu sonot terakhir tuh di sini pakai yang ini sama ditekan gitu kan. Itu Iya. lebih ngepres banget, jir. Emang iya. emang. Lebih Tapi kan lu muat kan. Iya. muat. Lu kan di tangan, gua kan di paha. Oke. Aduh. Udah mulai Udah sono nih. ngeri. Ya, Gua nah. ketawa salah, enggak salah Udah, gimana udah, nih? udah. Maksud gua kenapa gua nggak langsung ke IGD kan? Oke. Gua tuh punya pengalaman agak betein di IGD tuh. Jadi sekarang tuh IGD tuh ada peraturan baru cuy. Oke. Jadi gua kemarin tuh gue belajar dari kasus bini gua yang udah ke dokter klinik dulu nih. Oh ya Klinik. klinik. Oke. Dia panas udah 3 hari. Dokter klinik dia tes macem-macem positif tipes. Udah positif. Oke, udah positif nih. tipes nih ya. Oke. Oke lah gue pulang lagi. Karena kata dokternya ini nggak bisa ditangani di sini karena dia juga batuk-batuk berat.
gitu. Oke. Jadi nggak ada alat ronsennya. Kalau mau langsung ke IGD aja. Itu yang ngomong dokter klinik Vaskes 1. Itu dia kasih rujukan apa gimana, Bang? Enggak, dia cuma nyaranin ke IGD. Nyaranin ke IGD langsung. Oke. Ya, mungkin Karena urgent ya. Ya dokternya juga mikirnya urgent dan mungkin dia juga nggak tahu kan ke depannya IGD nanti gimana nanganinnya. Oke. Oke lah, gue pulang terus gue ke IGD malamnya. Hmm. Nah di IGD itu udah positif tipes nih ya. Terus dicek lah tuh semua saturasi bla 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 bla. Oke. Akhirnya katanya itu nggak bisa dirawat kalau mau, nggak bisa di cover BPJS kalau mau dirawat. Kenapa? Karena apa? Karena nggak urgent menurut dia. Tak dulu kan tadi katanya kalau udah positif. kata Vaskes 1 itu batuk-batuk itu kan kayak disarankan Ya untuk itu ke IGD. dia. Maksudnya itu udah positif tipes loh. Gitu. Itu positif gimana kalau? Nah, gue nanya dong ngeri ke juga yang dokter jaganya, dok, ini gimana sih bla bla bla? Kenapa nggak bisa dibilang urgent? Standar urgennya gimana? Indikatornya apa? Gitu. Terus kata dia ngomong intinya pertama itu harus yang saturasinya gawat gitu. Oke. Terus tensinya gawat, pokoknya semuanya gawat dan sudah mengancam nyawa. Oke. Lu bayangin tuh. Oke. Tapi kan posisi di situ, maaf, bini lu kan udah batuk-batuk berat. Betul, tapi memang nggak gini sih. Oke. Ya, memang Kondisi luarnya memang sih. mungkin- Cuman kan tetap positif tipes ya. Iya. Iya. Akhirnya Akhirnya nggak di cover. oke, jadi mandiri, bayar. Obat-obat udah masuk, terus tes udah masuk, Heeh. dan itu bayar akhirnya. Karena menurut dia nggak urgent Oke. gitu. Nah yang gue bingung, urgenitas itu pas kita di rumah gitu ya, untuk menentukan kita harus ke IGD apa enggak. Masa harus nunggu? Ayo ke IGD. Boro-boro nih ke IGD ya. Gue di ini nggak bisa gitu. Ngerti gak sih lu? Iya, ngerti. Itu keresahan gue aja sih. Oke. Itu Iya, keresahan gue. Kalaupun gua ada di posisi lu juga pasti kesel, Bang. Iya kesel subjektif sih ya. Cuman intinya gue menyayangkan. Gitu. Menyayangkan terhadap penanganannya. Iya, dan gue takutnya ya oknum-oknum rumah sakit. I see. Jadinya karena dia bisa, ini nggak urgent nih, akhirnya bener-bener dia bilang nggak urgent, akhirnya kita harus bayar gitu kan. Iya. Oh, I see. Ya kayak Dibelokin monetize ya. gitu. Iya, dimonetize. jadi biar kita langsung kontan bayar oke. gitu. Karena emang kan kalau misalnya lagi lagi kayak gitu susah mikir kan kita tuh. Betul. Jadi kayak Jadi kayak ya ya udahlah gitu. Iyalah. Ya gue juga nggak enak kalau bini gue udah demam tinggi banget ya. Terus masa yaudah ntar dulu gitu. Tunggu urgent. Iya tunggu urgent. Oke. Kan aneh banget ya. Ada yang nyangka kalau misalkan kira seperti itu ke Iya, istri. makanya. Iya bener. Tapi kalau dari situ kan kayak orang juga jadi kayak takut pakai fasilitas yang tadi abang bilang nggak semuanya di cover gitu. Iya, nah itu harusnya dia bilang harusnya bapak ke Vaskes 1 dulu, Kayak minta rujukan. Oke. Tapi kan yang kita harus katanya biar ke dokter itu kan harus tunggu demam 3 hari, Oke. ya kan? Habis demam 3 hari kita ke Vaskes 1, ya kan? Vaskes 1 itu kan nggak langsung ditindak ya. Iya. Terus observasi dulu, kelamaan maksud gua orang demamnya udah kelamaan gitu. Keburu sembuh. Amin. Ya amin, bagus kalau Iya, tapi kan terus kalau misalkan sampai nunggu berhari-hari gitu kan kita nggak ada yang tahu kondisi istri makin membaik atau gimana kan nggak ada yang tahu. Kita kan pasti kayak khawatir juga gitu kan. Iyalah, benar-benar. benar kata si Dwi itu tindakan kayak nggak bisa mikir gitu loh, Iya. tindakan preventif yang langsung ini aja kita dadakan gitu Langsung kan. instan yang penting tersolusikan gitu Iya, ya. yang penting tertangani dulu. Dan ternyata yang gua tahu itu adalah Vaskes 1 itu ternyata memang sekarang peraturannya juga tadi kan peraturan IGD ya. Sekarang Vaskes 1 juga nggak serta-merta kita bisa langsung dirujuk ke Vaskes 2. Gitu. Ada standar-standarnya dulu gitu loh. Oke. Jadi ada kategori-kategori. Ada, ini kemarin gue lihat di sini bentar. Jadi kita ngomongin tentang asuransi pemerintah. Oke. Ya nggak apa-apa dong, Iya, ini nggak apa-apa. kita gue cuman resah aja. Iya Oke. sih. Menyayangkan. Gue bukan peraturan BPJS-nya ya, cuman gue takutnya oknum-oknum di rumah sakit Oke. itu loh, Iya, yang menyelewengkan peraturan BPJS yang udah bagus ini. Oke. Bentar. Ini yang
yang kata gue tadi yang dari fase 1 yang bisa ditangani di fase 1 dan tidak serta-merta harus ke fase 2 gitu kan. Jadi yang selain ini itu bisa ke fase 2. Jadi gimana sih, gue ngomongnya ribet nih. Pokoknya ini kalau selama masih di fase 1 penyakit-penyakit ini tuh masih bisa ditangani, nggak boleh ke fase 2 gitu. Dan ini ada gangguan kesehatan umum kayak kejang, demam gitu. Kejang, Tetanus, HIV tanpa komplikasi, vertigo, tension headache, gitu. Nah kejang demam itu kan, kejang demam juga kalau masih bisa ditangani di fase 1, nggak boleh ke fase 2. Itu penyakit telinga dan mata tuh, kayak apa nih, otitis, konjungtivitis, mata kering, astagfirullah. Astagfirullah. Astigmatis. Oke. Gak apa-apa sih nyebut astagfirullah, gak Iya, apa-apa. iya. Karena kan linknya kebanyakan itu. Iya. Iya kan, iya, jadi iya. kebanyakan, jadi kita nyebut istighfar. Mungkin ntar kita pasangin di sini aja kali ya. Nanti Edit ya. siap. Nanti, pokoknya itulah detailnya. Penyakit Ya. saluran pernapasan, penyakit pencernaan, penyakit kulit dan jaringan lunak, penyakit ginekologi atau kehamilan, penyakit endokrin, penyakit infeksi parasit, termasuk malaria. Nah, itu masih bisa ditangani fase 1 yang lu nggak bisa ke fase 2. Berarti bini lu masuknya di mana itu? Mungkin Yang kejang itu kali kejang ya. demam. Kejang demam Berarti ya. kan masuknya belum ke kejang juga, berarti emang kejang demam aja nggak bisa dirujuk. lu Rujuk bayangin. apalagi belum kejang. Belum kejang. kan nggak harus, maksudnya masa iya harus nunggu, maaf ya, kejang-kejang kan nggak mungkin, Cuk. Itu Ya, udah berarti kita darurat harus banget. kayak Acting enggak sih? kejang-kejang. Wah, itu berarti adalah keahlian khusus untuk apa namanya, untuk yang sekarang untuk pandai berakting depan dokter gitu. Tapi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, dokter boleh. juga tahu kali. Iya, mana yang kejang beneran, mana yang kejang nyata gitu. Ini beneran sama nyata sama aja kan. Nah, itu yang tadi yang ke fase 1 nggak bisa dirujuk ke fase 2. Nah, ini yang di IGD yang cerita ke si bini gua. Nah, ini di IGD yang bisa di cover IGD adalah pertama kesulitan bernafas. Ngap. Enggak ngap. Bukan ngap dong, ngap kayak Kenyang juga ngap. Mohon maaf. Masa gua habis makan 3 piring enggak pakai IGD. IGD langsung Beda, IGD. Cuk. Ngap ini paru-paru bukan perut. Iya, tapi enggak ngap banget bahasanya. napas ya. Ya, Sesak sesak napas. napas. Gitu. Tiba-tiba kesulitan bernafas yang parah katanya. Oke. Dianggap gawat darurat. Itu bisa di cover BPJS. Jadi selama lu nggak ngap tadi, nggak di cover. Terus masalah peredaran darah. Jadi pendarahan hebat. Jadi yang kayak ngocor trot gitu kali. Kayak di film-film. Iya. Keguguran gitu. Nah, iya Kok kali. malah dibecandain. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Ya itu. Oke. Terus yang ketiga tuh penurunan kesadaran sampai pingsan Oh, gitu. oke. Tapi vertigo juga bisa. Enggak ya, Tapi enggak kan sampai. vertigo pusingnya 7 keliling banget, Cur. Iya, itu tadi yang ada masih bisa di fase 1. Iya, maksudnya enggak bisa di Enggak, itu belum. di itu kan. Berarti belum apa Belum namanya? darurat. Belum darurat. Belum darurat. Bahasanya kalau Paskes 2 tuh kayak rujukan setelah dari Paskes 1 gitu kan. Iya. Oh, sih. Kalau ini kan kategori darurat. Sampai Kategori IGD bisa cover apa enggak gitu kan. Kan jalurnya beda. Kan IGD kita langsung ke IGD kan. Iya sih. Kalau fase 1 kan itu rentetan Iya, untuk iya, menuju ke benar, fase selanjutnya. Wah, ini PR banget nih kalau misalkan mensosialisasikannya ini ke masyarakat yang nggak se-update. Iya. Betul. Benar, Gue belum selesai tapi nih ada listnya ya. Oke, Oh, ada oke. listnya. Habis Sabar, itu ada Iya. sabar ada 25 lagi. Oh, Banyak oh, banget. enggak. dong. Enggak, 5 doang. Lah perlu banget ini. Muka gue gak kelihatan. Kan bisa sampai sini kaki-kaki. Oke. I see. Terus habis itu cedera berat, Oke. patah tulang parah. Ini pasti ada kata-kata parahnya. Jadi nggak bisa ke patah tulang doang. harus ada patah tulang parah. Parah. Jadi patah tulang sini nggak darurat. Yang masih bisa di Aji Naim mah enggak darurat Aji Naim. tuh. Ya nggak darurat. Cimande gitu. Nah, ya. Terus kalau patah tulang leher baru darurat. Bro. Mati bro, itu bro. Itu bukan darurat lagi itu, udah wassalam. Terus Ya Allah. setelah itu kondisi medis yang mengancam jiwa seperti serangan jantung dan stroke. Oke lah kalau itu Oke, ya. benar Ya, dong. make sense lah ya. Make sense. Nah selama 5 itu lu nggak alami, itu nggak bisa di cover sama BPJS di institut jadi instalasi gawat darurat. Oke. Itu. Oke. Jadinya ya
menurut gua ya benar kata Yana tadi, kalau yang nggak tahu dan tidak tersosialisasikan, orang jadi bingung gitu loh. Iya. Oke. Dan tahu-tahu harus bayar kan, maksudnya kan nggak semua orang bisa se-prepare yang orang pada umumnya gitu. Iya. Jadi kayak tiba-tiba kaget, keadaan mereka pasrah. Ya gimana dong? Kalau misalkan ini kan nggak ada, ya udah bawa pulang lagi. Kan kita nggak tahu ketika bawa pulang dia masih selamat apa enggak. Belum sampai situ, pas bawa pulang itu lo harus bayar dulu kan nggak di cover. Oh iya benar, penanganan Sebelum pertama. keluar itu harus bayar obat-obatnya. Lah iyalah. Jadi gue kemarin tuh pas sampai ditanganin dulu, yang pasti kan. Oh Pasti, iya, betul. Nah habis itu ada tindakan setelahnya kayak yang periksa darah tapi yang menjurus kemana gitu, pokoknya yang khusus. Yang lab ya, Itu ya? cek lab. Yang udah kayak gitu-gitu, kayak ronsen bla bla bla, tindakan besar itu baru persetujuan. Oke. Persetujuan ini segini nggak di cover, mau di ini nggak dilakukan lanjut apa nggak nggak? gitu. Oke, Tapi kan oke. yang tadi obat-obat itu udah dimasukin ke dalam tubuh kita, Oke. itu tuh udah harus bayar. Harus gitu. bayar. Maksudnya itu, jadi orang sebelum dia mikirin ntar di rumah kenapa dia harus bayar dulu. Betul. Nah itu yang kesian. Ya kalau yang bisa bayar maksud gue gitu loh. Nah, iya, maksudnya kan Loh, nggak. kalau nggak bisa bayar masa obatnya dikeluarin lagi? Makanya muntahin tuh paracetamol. Muntahinnya harus bentuk tablet lagi ya gitu. Kan nggak bisa anjir. Loh kalau Makanya. enggak tuh setengah bayarnya. Setengah. Tadi dulu kan udah ketelan dan jadi apa ya? Ada di lambung kali ya. Ya dikencingin dulu bisa, nunggu besok. Ya Allah. Gitu ya, gitu ya. Iya. Ya, tapi itu emang dulu nggak kayak gitu. Apa Dulu lu ada nggak pengalaman seketat nggak? itu? Enggak, dulu aman. Dulu tensi yang 200 aja itu udah dirawat langsung dari IGD. Gue pernah yang tensi 200. Tapi masih segar, gue masih nyetir. Oke, oke. Tapi kata rumah sakitnya ini harus Dirawat. Dirawat inap. Iya. Oke. Tapi elunya nggak rawat. Rawat pada saat dulu. Pada Kan saat ini lo yang mauin dulu. Oh iya iya. Benar. Kayaknya otaknya masih di puncak deh. Iya, kayaknya Udah nyampe sini kok. aman ya. Udah Puncak nyampe. tadi macet banget ya. Set, ini yang nama kesono. Orang pada liburan pada. Iya. Iya, jadi sampai mana tadi ya? Sampai itu lo tensi. Sampai puncak. Nah, lo dirawat inap. Oh iya, Rawat akhirnya inap. gue dirawat Rawat inap. inap. Oke, Tapi- waktu dulu. Dulu kalau gua yang kejadian saat itu, saat ini, tapi Kemudian seperti enggak. itu, gue belum payah, gue belum apa gitu, belum hilang kesadaran, gue nggak dirawat. Oke. Mungkin ada update kebijakan kali ya, mengenai untuk yang sekarang kali ya. Kayak mungkin akan sadar kayak pengguna asuransi pemerintah makin banyak. Mungkin jadi kayak kategori-kategorinya bukan makin dipersulit ya. Mungkin lebih diperpisah apa namanya? Ya itulah makin Diklasifikasiin lagi, jadi kayak dikerucutin lebih lagi. detailnya gitu. Entah Iya. mungkin juga nggak tahu juga tujuannya apa, kan nggak ada yang tahu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu tujuannya atau Tujuannya, lebih detailnya, iya. Biar ini mungkin biar Efisiensi sih menurut efisiensi. gua. Nggak ada kata lain sih, efisiensi sih. Karena gini, ya gue juga punya pengalaman kan dulu Iya, pakai iya. BPJS lah. Bokap nyokap gua sendiri juga pernah pakai BPJS gitu kan. Itu emang dulu nggak seribet sekarang apa namanya tadi aturan-aturannya. Cuman emang ya gue nggak tahu ya. Kayaknya emang standar rumah sakit kan gitu ya. Kalau misalnya kita dirawat tuh kayak apaan aja dimasukin gitu loh. Walaupun gua nggak paham ya. Mohon maaf nih. Apaan aja dimasukin gitu. Obat ini gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat ya. Oke, kita kerucutin lagi nih. Permasalahannya uang nih, monetize, ya kan? Kalau tadi yang lu bilang takutnya negatifnya kalau misalnya ada masalah-masalah ini kayak rumah sakit nembak nih. Lu harus bayar sekian gitu kan. Kalau enggak kasarannya keluarga lu tuh enggak ditanganin, mati lah kasarannya gitu. Amit. Nah, terus kalau misalnya yang kondisi dulu rumah sakitnya mikir, semua di cover BPJS ini udah aja gue masukin obat-obatan segala macem, ya kan? Nanti tinggal gue klaim kayak gitu. Jadi iya apapun aturannya menurut gue pasti ada sisi negatifnya gitu. Tapi tetap ada sisi positifnya, Betul. ya kan? Kalau yang dulu sisi positifnya adalah iya orang kalau misalnya sakit jadi terbantukan, ya kan? Diobatin mudah segala macam. Walaupun yang ngantri ya wajar lah, ya kan? Terus kalau misalnya yang sekarang, aturan sekarang menurut gua jadi uangnya itu enggak sembarangan kepake.
ya kan? Yang bener-bener urgent, walaupun ya kadar urgent orang kan beda-beda ya. Betul. Itu masih bisa didebatin lah gitu kan. Cuman kalau misalnya memang ya kayak serangan jantung itu kan bener-bener urgent banget kan. Itu juga toh tetap ditanganin dan tetap di cover. Kayak gitu sih menurut gua. Tapi lu pengalamannya yang sekarang belum ini ya, belum ada pengalaman. Belum sih. Gua terakhir sih, kemarin pakai BPJS THT kuping gua. Kan ya, jadi kan alurnya kan pertama ya kita samalah dari registrasi di aplikasinya dulu. Terus ABCD detail-detail gua ke Paskes pertama. Kan kita konsultasi dulu tuh. Ternyata Paskes pertama tuh nggak sanggup karena dia nggak punya alat untuk mendeteksi kuping gua. Bagian sejauh mana gitu. Terus dia mengkategorikan ini bisa dirujuk. Nah, setelah itu barulah gua dirujuk ke RS selanjutnya. Sebenarnya kalau ini yang gue alami kemarin itu bisa dibilang cukup mudah. Flow-nya karena kan gue udah riset juga caranya gimana. Kalau misalkan kita ke Paskes 1 tuh gimana caranya detailnya ABCD. Cuman ya harus bersabar aja karena kan memang pengguna asuransi ini kan cukup banyak. Jadi jangan terlalu berharap untuk cepat karena memang penggunanya banyak. Terus setelah itu gue dapat rujukan. Dapat surat itu bisa dipakai selama 1 tahun. Selama kondisi kita masih apabila kondisi kita masih perlu penanganan, itu bisa dipakai 2 kali 3 kali. Tapi kalau misalkan di rujukan itu kan kita cuman kata dokter yang di Paskes keduanya kita udah nggak perlu nggak perlu penanganan lagi, ya udah rujukan itu cuma berlaku 1 kali doang. Terus at least gue langsung ke rujukan itu kalau nggak salah seminggu deh gue dapet jadwal dari dokternya. Karena kan gitu biasanya. Ya sebelumnya kan pulang dari Paskes 1 tuh gue langsung ke RS-nya buat konfirmasi, buat nanyain jadwal dokternya ada nggak. Ternyata disarankan sama Paskes 1 tuh misal hari Senin, pas gue cek ternyata jadwalnya hari Seninnya dokternya lagi cuti. Pada saat itu lagi bukan liburan ya, lagi libur panjang deh kalau nggak salah. Kita kan nggak bisa nuntut kan, ya udah kita tanya dulu jadwal tersedia dokternya. Ya kan, jadi kan kita harus ulangin waktu untuk untuk cari informasi sedetail-detailnya. At least pada hari H datang tuh, ternyata memang banyak banget pengguna asuransi itu. Bayangin, bukan menjelekan ya. Gue waktu itu datang jam berapa? Jam 4. Beres-beres di tes jam 9. Jam 4 pagi. Sore. Oh, jam 9 malam. Karena satu antriannya cukup banyak. Terus pada saat itu akhirnya finalnya adalah kuping gua tuh terindikasi waktu itu gendang telinganya pecah. Jadi dia nggak bisa ngasih saran lagi dong. Cuma kan recovery-nya recovery-nya udah normal. Cuman pendengaran nggak bisa maksimal. Kan gua sebenarnya kalau misalkan mungkin nggak tahu juga ya, kalau gua ini pendapat gue ya. Kalau misalkan gua pakai asuransi mungkin ngasih opsi atau gimana, tapi kayaknya kalaupun ngasih opsi untuk dioperasi juga kayaknya nggak mungkin juga deh. Cuman gue nggak tahu nih apakah kalau gendang telinga itu pecah bisa dioperasi apa enggak. Diganti suling nggak bisa? Nggak bisa. Itu gendang cu. Soalnya pas waktu ini kuping gue dicolok-colok nih, gendang telinga gue sebenarnya udah gue nggak tahu istilahnya gimana, katanya udah pecah, cuman udah tumbuh kembali, bukan tumbuh kembali ya, kayak pohon. Pohon ini, toge. Jadi kayak tumbuhnya udah mulai sendiri ya. Recover sendiri, cuman pendengarannya nggak bisa maksimal. At least gue dikasih obat lah buat vitamin apa gitu. Saraf sama apa gitu kan. Lu saraf? Enggak dong. Bukan saraf yang saraf sama vitamin B. Entah sarafnya mungkin untuk Tapi makin yakin kalau dia saraf juga. Beda itu mah sarafnya, saraf yang lain. Kurang lebih kayak gitu sih pengalaman gua. Seru tapi ya harus ulangin waktu. Tapi tadi lu Paskes 1 bisa dirujuk Paskes 2 ya? Bisa. Padahal di sini tadi katanya nggak bisa THT. Nah, berarti di situ kan karena dia nggak ada alatnya. Betul. Karena nggak ada masuknya. alat. Urgent masuknya karena dia nggak ada alatnya. Bener. Nah, iya. Makanya kan yang tadi gue bilang sisi positifnya. Jadi tuh kayak gimana ya? Paskes 1 tuh bener-bener diberdayakan banget gitu loh. Iya, Kan? iya, semaksimal mungkin lah. Kalau misalnya emang dia give up banget, ya baru dilempar. Iya. Kalau dulu kan kayak Paskes 1 tuh
iya kesannya kayak ya udahlah Ya klinik-klinik biasa gitu kan. Iya, dirujuk-rujuk gitu. rujuk-rujuk gitu Berarti gitu memang sih. harapannya adalah ya pas ke satu makin bagus ya. Iya, harapannya kayak gitu. Jadi kayak Positifnya, pas ke mantap satu juga tuh udah mulai disuplai alat-alat kayak alat penunjang kayak yang tadi gua bilang TAT. Iya. Mungkin kalau misalkan pas ke satu ada alat buat ngecek kuping, ada kamera itu kan, mungkin dia bisa. Kalau misalkan gua ada itu yang buat lah beda anjir dokter tuh. Itu buat conge doang, nggak sampai gendang itu nggak sampai. Soalnya yang itu dalam banget cuy, dingin gitu. lah bisa gua bawa dah. Gak mau ah. Tinggal dimasukin lagi ya. Iya, Pecah ya, aja. Gak mungkin gua bisa dengar kalau misalkan dicolok-colok gitu. Ntar gua bawain inian kulit sapi. Buat apaan tuh? Kan gendang. Terus nanti Kambing kulit aja, sambil kambing. taruh sini gitu. Enggak, Mungkin, tapi gue anjir. penasaran penyebabnya apa kata dokter? Kalau kata dokter penyebabnya adalah infeksi. Infeksi kayak mungkin gua waktu inget pokoknya infeksi nggak diobatin waktu kecil katanya. Infeksi lu masukin apa? Nggak tahu, di- gua kan Kemasukan kuping? binatang kali, anjing gitu ya. Gede banget. Enggak. Apaan tuh dia gitu doang? Apaan tuh gitu? Nggak mungkin. Ya pokoknya mungkin pelajaran kalau misalkan apapun nanti kalau ada infeksi di kuping atau apa segera ditangani lah. Soalnya kan itu berpengaruh juga ke gendang telinga. Kalaupun dicolok-colok pakai korek kuping sih sebenarnya itu gue sih belum bisa mengatakan ya kalau itu penyebab sepenuhnya. Cuman kan nggak tahu juga entah dari. Tapi emang nggak boleh cuy, masih makin masuk. Iya, makin Iya. masuk Bilang, Ya kotorannya. kan maksudnya kan gue nggak bisa berpendapat kalau itu sepenuhnya penyebab juga. Kalau misalkan mungkin faktor dari kayak kayak cuaca atau apalah gendang telinga masukkan air kan nggak tahu juga. Ya lu Iya, koreknya bisa pakai linggi sih. kemarin Geblek. gua lihat. Iya, gimana nggak rusak? Bro. Nggak sekalian aja nih paku bumi. Enggak, tapi fun fact ini gue baru tahu nih. Si Apa? Arif nggak pernah Iya. korek kuping. Emang iya, karena gue takut. Oh berarti kalau lu ke THT main tuh. Kayaknya emang udah satu bendungan. Tapi seru anjir. Lu kalau lihat Gue sampai THT-nya tuh pas masukin, loh gendang telinganya ada lagi. Tadinya conge cuy. bukan, Cuk. Kalau cong itu kan cairan, Cuk. Cairan. Tapi kan bisa Beda. ngegumpal gak sih? Lu belum pernah ngeliat pakai kamera. Mohon maaf yang lagi makan ya. Iya juga. Nggak mau gitu. Conge tuh ada klasifikasinya, ada yang encer, ya kan? Iya. Udah nggak salah. Nah lah, kurang lebih seperti itulah kalau Tapi emang kan kata dokter juga itu bakal keluar alami coy. betul. Ketika kapan? Iya tuh? iya iya. Hah? Ketika lu tidur atau gimana? Ketika cinta bertasbih hatiku. Ya Allah. Enggak, itu beneran. Gue lupa ketika apa. Pokoknya itu bisa natural, bisa keluar sendiri gitu. Oh, Oke. Nggak, tapi dulu gue punya tetangga dokter, ya kan. Terus Jadi dia tuh emang nggak pernah pakai itu korek kuping. cotton Dia bud atau bilang itu kalau misalnya mau dibersihin, kayaknya ganggu banget nih kan. Ada momen di mana ganggu banget kan. Itu dimasukin air cuy, sebentar aja terus dikeluarin. Tapi ini gue nggak tahu ya, dia bercanda apa beneran tapi ya. gue sering sih kalau bersihin sengaja gitu. Terus di situ Iya. Terus Iya, keluarnya anget. iya, Iya, kan emang ya? gitu. anget terus pas gini. Yes, enak banget. Banget Indo Cafe. Ya Allah, top kopi dong. Masuk. Masuk. Masa dibandingin sama cowok gimana banget. Enggak lah, enggak gitu konsepnya. Kurang lebih seperti itu lah ya. Oke. Iya, emang nggak boleh. Dan katanya itu yang cairan itu si Chong A itu. Chong Itu bisa emang dia fungsinya untuk melindungi bagian dalam telinga kita. Jadi kalau nggak ada itu pun lu pasti rusak. Nah itu mungkin karena Iya. congenya dikeluarin terus kan. Mungkin gendang telinganya terekspos gitu loh. Expose. Bukan masalah conge, Cuk. Nggak tahu gue juga. Maksudnya kayak infeksi atau apa ya? Enggak, udah bener tadi masukkan anjing udah. Iya masih anjing bener. Iya, udah. Takutnya masih ada tuh beranak kan anjingnya. Enggak ada sih. Tapi kan kelakuan gua enggak kayak anjing. Yakin? Ah. Udah, oke Bi. Oke. Nah makanya gue juga jadinya kan gue menarik kesimpulan ya. Jadi sekarang terkesan fase 1 dan BPJS itu terkesan ribet. Betul. Yang dimana tadi ternyata
harapannya adalah fase satunya bisa dibikin bagus kan. Oke. Nah, selain di samping itu kita tuh berarti kan emang harus hidup sehat, itu yang paling penting kan. Betul. Nah, untuk kedepannya kan, Iya. Betul. biar kita nggak perlu pusing-pusing nih ngurusin BPJS dan apa-apa gitu, Iya. Betul. yang keribetan-keribetan rumah sakit gitu. Nah, makanya sekarang gue juga lagi rajin-rajin nih fitness nih. Wadah, si paling Gue juga sama sih lagi fitness. rajin. Lu fitness juga? Enggak, jalan kaki gue ke pila-pila. Nih, Oh, Oh, waduh. kok Belanda gue yang kelihatan ya. Gak apa-apa. Semangat. Semangat, Bang. Kita harus semangatin. Oh iya dong, Iya, tolong lah. Tolong. Bener. Jadi gue lagi rajin Rajin fitness. fitness, gue Oke. juga lagi ngurangin makanan walaupun gak ekstrim banget ya. Gue nggak bisa soalnya. Oh, Karena memang di body gue gini agak complicated nih. Jadinya nah kalau kurangin banget salah, terus Kebanyakan salah Oke. gitu. Jadi kurangin banget kayak misalnya sekarang lagi hits kan intermittent fasting ya. Oh, Iya. IF itu ya? Iya. Nah itu gue asam lambung pernah nyoba. Yang berapa Oh. jam? Bentar doang. Jadi dari gue terakhir jam 9, makan lagi jam 12 siang. Berapa tuh berarti tuh? 9 10, 11, 12, 3 jam. 3 belagang gitu. Otak lu kosong kan? 3 jam lagi. Enggak, 3 jam lagi. Jam 12 apa? Itu bukan intermittent fasting. Itu cuma nunda makan. Emang keseharian manusia biasa begitu. Ini jam 9 malam sampai jam 12 siang dong. Gua ngenya 9 pagi. Ya itu Maaf, bukan maaf. intermittent fasting. Iya, itu mah belum lapar namanya. Ya, Pak. 60 orang dosa gak sih ini? Enggak ya lah, kalau gue pegangin. Sama dong. Iya, itu gua asam lambung pernah nyoba. Enggak, tapi ya parah 9 Malam. malam ke 12. Itu agak lumayan. Enggak sih, enggak Enggak, terlalu itu sih. lumayan. Iya, Jadi kan iya. gua Iya, cuma kayak enggak sarapan doang. Iya, nggak sarapan doang. Nah, tapi sorry. Iya, Gua lu. Terusin nih soalnya. Iya. Tapi kata dokter Tirta pun dia Oke. atau dokter siapa waktu itu gue bilang pokoknya intermittent. Oh, Aderai, sorry. Gue pernah ngelihat jadi dengar omongan si Aderai katanya itu mitos yang intermittent fasting bisa Ngurangin. asam lambung kan. Asal lambung. Oke. Bisa iya bisa enggak. Itu di mana kuncinya di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita fokusnya ke gua asam lambung nih, asam lambung enggak ya? Gitu. oke, Sepanjang puasa lu ngomong kayak gitu, itu bakal asam lambung. Kejadian, oke. Karena apa? Kasih kita bulan Ramadan seharian enggak asam lambung. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu Padahal yang mau sama gue aja. tanyain tuh. Nah, iya itu. Jawaban itu karena kata Adera yang pikirannya yang penting. Oke. Lalu kalau fokusnya itu manfaatnya si intermittent fasting itu, ya lu bakal nggak apa-apa insya Allah gitu. Tapi kalau pikiran lu fokus ke gua asam lambung, lu bakal kena asam lambungnya gitu. Oke. Nggak, tapi iya kalau menurut gue ya, iya balik lagi sih ke agama ya. Jadi kayak mode serius dulu ya kita ya. Oke, ngomongin agama nih, jangan sampai kepleset. Pleset lo nanti cari. seleo gitu. Iya, betul. Iya. Kan iya kalau yang gue belajarin ya, Islam itu kan full lah, dia tuh ngajarin tentang semua hal dalam kehidupan menurut gua, termasuk cara makan gitu. Kalau Nabi tuh Rasulullah SAW tuh itu kan bilang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, kayak gitu. Dan waktu itu tuh gue pernah dengar cerita juga. Jadi ada salah satu sahabat ngeliat sahabat yang lain perutnya buncit, cuy. Oke. Terus tahu dia gitu. kayak ngasih tahu tuh ke orang itu gitu loh, jangan sampai buncit. Karena kalau misalnya lu buncit, artinya lu terlalu berlebihan, gitu. Dan ya positifnya kan, oke, langsung tahan napas. Oke. Kan gini, banyak manfaatnya cuy. Iya. Kalau misalnya lu nahan kayak gitu kan, ya makanan lebih lu bisa buat pakai buat yang lain, uangnya segala macam kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Intinya itu sih sebenarnya. Iya. Li, habis nikah gendutan. Tapi kan gue bilang. Itu mitos gak sih habis nikah? Gue gak tahu. Itu pikiran lu gua berarti. mau memecahkan Pikiran masalah lu, juga bener. sih. Pas waktu merit gue 74. Iya. Sekarang jalan berapa 8 bulan 84. Gimana konsepnya? 10 kilo. 10 kilo. Gua 8 jadi kayak bulan. turun naik. Ini paling maksudnya bebek paling besar seumur hidup gue selama hidup di sini gitu.
di dunia ini gitu. 80. Oh, sebelumnya nggak di dunia ini. Nggak tahu. Sebelumnya di mana Dulunya tuh? di rahim. Di Oh, iya, Bu- nah. betul. Iya kan? Betul ini. 9 bulan kan? Susah lagi. Tapi gua. lu naik gak Iya. berat badan habis nikah? Gua awal naik. Oke. Cuman gini. Agak lucu juga sih gua. Dulu tuh gua waktu pertama kali kerja, itu gua naik banget. Dulu gue pas kuliah pas SMA tuh kurus, ya kan, pas kerja itu naik banget. Gue waktu itu adalah momen gue nginep di hotel, kan kacanya gede biasanya kan, ngelihat badan gue, bangke badan gue jelek banget, kayak gitulah. Kayak gue gak pernah ngeliat dia badannya gede deh. Enggak, segede-gedenya gimana sih? Dia kayak cewek ya. Orang naik dikit doang kayak gede banget. Beda bro. Gua 10 kilo aja biasa aja. Ntar gue liatin fotonya, Nggak mau, jangan ih. jangan ditunjukin. Ini ya, Gue kayak malu-malu. Nah, nanti kasih ke gue ya. itu menurut gue gede lah, paling gede gue tuh. Nah terus alhamdulillahnya tuh gue kayak menyadari lebih awal. Jangan sampai nih. Terus ditambah lagi abang gue nikah, makin parah dia badannya, ya kan. Gue kepikiran nih pas nikah gitu kan, wah jangan ntar gue kayak abang gue. Nah dari awal gue udah ngomong sama bini gue, jangan sampai kita badannya lebar ya gitu. Kan toh juga nggak sehat juga kan. Iya. Nah setelah gue pelajari, ya kan, ya mungkin ini 18 plus ya kata-katanya ya. Yang bikin kita gendut setelah nikah adalah main malam terus makan Indomie. Enggak gitu. Gua ada gitu? Enggak. Ya enggak langsung Nasi makan Padang kan? Enggak lu nih. Nasi Padang lebih maksudnya parah gini, dong. fun fact juga mungkin enggak tahu ya. Gua agak ada rasa senangnya juga sih. Setiap kalau misalkan istri makan, kan suka nggak habis. Yang habisin siapa? Itu juga salah satunya. Nah, itu salah satu faktor. Itu juga Tapi Oh salah iya, satu faktor. memang Untuk karakternya cowok, gue iya, hampir iya, sama iya. kayak dia tempat sampah. Ya, Jadi gue ya, kalau ya. di keluarga gue pun dari dulu, gue dibilangnya dinas kebersihan. Iya. Waduh, iya benar. Dan gam. iya, dan Gerakan jeleknya anti mubazir. Iya. gue atau kita nih, gue sama Yana, kita tuh nggak bisa ngelihat makanan sisa ya. Betul, setuju. Kayak Anti mubazir banget. Benar. Tapi bener sih itu. Nggak bisa disalahin 100% juga. Karena mubazir kan nggak boleh juga kan. Betul, temannya setan kan. Temennya setan. Innal Iya, mubazirina kana ihwana sayatin. Katanya Masya Allah. Tapi ya Artinya- kalau salah nggak tahu artinya. Oh iya. Kurang lebih seperti itulah. Iya, Maaf iya. kalau salah. Iya, Cuma iya, itu iya. yang sekelibat. Iya. Benar. Cuman kalau gue pribadi mensiasatinya tuh agak kocak sih. Iya. Gue tuh kan udah, ya belum lama juga sih menikahnya. Tapi sampai sekarang gue tuh kalau sama bini gue selalu makan sepiring berdua. Agak jijik ya. Enggak sih, gue biasa Nggak makan apa-apa berdua. kok. Malas Iya. nyuci aja kan? Nggak, soalnya tuh biar ketakar porsinya Iya, gitu. Dan juga mengurangi yang tadi lo bilang tuh. apa? Iya kan, kalau dia nggak habis terus kita yang ngabisin. Itu gue menghindari Berarti itu konsepnya juga. berbeda ya. Nggak apa-apa, oke lah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh gue sama bini gue sevisi. Sevisi. Kayak gitu. Iya. Bro, Nggak mesti visi, nggak mesti caleg. nggak Iya mesti dong, visi. pilih Apa nomor 2. Iya. Kan udah menang. Bersama Dwi, Secara Halim, maju. Anjir kejauhan di bang dari kesodong sini. Gara-gara perut. Dari tadi maju kita ada. ngomongin masalah kesehatan fisik terus Betul. kesehatan yang kita alami gitu. Tapi kita tuh kadang-kadang lupa sama mental kita tau. mental illness sekarang tuh lagi. Anak-anak sekarang kan mental illness ya. Health. Langsung disclaimer gue tuh mental illness gitu. Padahal cuman kesepian aja. Iya, elah. Main, Bro. Ya, Elah jangan di lu kamar ribet mulu. lu. Mental illness. Cari duit, main. Di kamar mulu ngerem ya. Kenapa emosi? Gak tau kayak punya pengalaman deh. Seberapa penting mental illness? Seberapa penting kesehatan mental menurut kalian? Nah, Dwi dulu deh. Aduh, penting banget lagi menurut gua. Karena gini, kalau sepengalaman gue ya, gua tuh bocahnya introvert kan. Nggak tahu ya, kalau menurut gua bocah introvert itu lebih banyak mengamati sekitar dibanding bocah ekstrovert. Kalau menurut gua. Tapi bener sih kayaknya. Karena kan setuju gua. dia kan nggak banyak ngomong, ya kan nggak banyak interaksi. Jadi dia tuh mengamati kayak gitu. Nah, gua itu sampai dulu tuh pernah konyol sih.
kita kan mimpi ya. Mimpi. Gua tuh suka seneng banget kalau misalnya pada saat mimpi gue sadar kalau itu mimpi. Itu gue seneng banget. Oh, itu namanya lucid dream. Iya ya kayak gitu ya. Jadi pada saat gue tahu kayak gitu, gue bisa melakukan apa aja di mimpi gue dengan pikiran gue. Contohnya, kayak dulu kan kita kalau misalnya mimpi nih nonjok orang kayak pelan banget. Iya. Karena kita tuh ngerasanya kalau di dunia asli, kayaknya tonjokan gue pelan deh. Kayak gitu. Jadi beneran pelan. Atau lari gue kayaknya pelan. Karena pemikiran kita larinya pelan. Gitu ya? Nah, terus gue mencoba eksperimen nih. Pada saat gue tahu gue lagi mimpi, gue terbang. Oh. Gue terbang, bro. Bisa. Pakai Keren apa? gak gue? Pakai apa Lu terbang? gak bisa lihat tapi. Jadi yang gue lihat terbang itu lu kali ya di mimpi gue ya? Apa mimpi gue lu terbang? Gila, jauh-jauh banget Oh, anjir. gue ketiduran kayaknya pas kalian terbang. Iya, gue ngeliat lu tidur tuh. Iya, Mimpi gua. bener. Oh, yang satu terbang, satu tidur, kelihatan banget karakternya emang. Nggak, tapi itu bener. Terus gue coba di kehidupan nyata. Mau terbang lu? Enggak dong. Enggak dong. Agak aneh sih. Ya, gini ya. Kan waktu itu gue kayak lagi masak mie, terus kayak kuahnya itu nyiprat ke kaki gue. Ya kan. Biasanya kalau emak-emak zaman dulu tuh dibilang suruh pakai odol. Iya. Ya kan. Oh. Awal-awal gue pakai odol malah jadi bengkak, Melepuh. Iyalah. melepuh. Salah itu. Iya kan. Terus gue berusaha nih, di mimpi aja gue bisa, masa di kehidupan nyata enggak nih. Tapi ini enggak yang ekstrim ya. Maksudnya enggak yang satu panci terus ke kaki gue gitu. Iya, ke muka kan? Enggak dong. Kaki. Ini nyiprat dikit-dikit aja, Iya. setetes dua tetes dah, ya kan. Gue kayak mikir, enggak apa-apa. Bener cuy. Bengkak. Oh. Enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa. Oh. Gimana sih? Enggak apa-apa. IGD kayaknya. Kalau ini kan menurut versi lo, kalau menurut gue seberapa penting mental sih lebih ke penting sih. Karena misalnya dulu kan gue adalah korban bully juga kan, gue waktu SD. Okay. Jadi kan pernah mengalami juga seberapa tekanan yang tinggi banget dari teman-teman gue yang malak dan uangnya itu buat dibeliin merpati. Ya kan, dari situ gue kayak wah ternyata rasanya nggak enak juga ya kalau misalkan mental kita nggak dikontrol dengan baik. Nah untungnya pas waktu gua SD itu teman-teman gue yang bantu gua ngelaporin, ngecepuin kalau misalkan si Ana sering dipalak sama si ini. Nah berarti kan rame tuh satu SD Viral tuh. Oke. Bahasanya kala itu viral. Mereka viral. Iya. Iya. Sunda Pride. Sunda bro, viral. Pokoknya kedepanin semua tuh. At least dari situ gue belajar. Wah tanda kalau misalkan mental gue nggak bisa gue kontrol, mungkin SMP, SMK gue akan mengalami hal yang sama. Iya, atau malah lu jadi yang bullying. Iya. Balas Pada dendam. saat Bisa itu, juga. gue SMP, SMA, gue nggak menjadi hal itu. Oke. Tapi gue lebih ke lebih aktif parah. Misalnya nih, kayak SMP gue jadi ketua OSIS. Ya ikut paskibra juga, ikut kegiatan banyak lah. Jadi kan lebih kayak gue nggak mau kelihatan tertindas. Ketika SD kan gue SD bener-bener pendiam banget tuh, introvert parah. Makanya gue ada peluang orang-orang untuk seperti itu. Iya. SMK pun sama. Tapi pas waktu kuliah gue mau nutup diri untuk aktivitas karena menurut gue ya udah cukup lah, bahasanya kapasitas tabungan gue untuk menghadang menikmati perjalanan setelah kuliah itu kan, jadi udah ada bekalnya. Dari situ kayak wah memang penting banget ya kalau misalkan mental itu dikelola sama kita dengan tenang. Terus kayak kayaknya kalau misalkan gue arogan ke orang tuh nggak baik juga, ataupun kita ngasih tekanan ke orang juga nggak enak juga. Ataupun kayak minta tolong ke orang kan, kayak misalnya nih, woi bantuin gue dong. Nah itu kan gak enak juga, kasih mental ke dia nggak baik juga kan. Contohnya seperti itu. Nggak ke lu bang, mau contoh. Oke. Contoh, enggak. Enggak dong. Kayak gitu kalau menurut gue penting sih bang. Oh iya. Peraturan mental kayak kelolaan kita lebih mental biar bisa panjang aja sih umur untuk survive-nya. Kalau umur kan udah yang nentuin ya. Betul. Cuman kan ikhtiar untuk nemanin perjalanan sampai ke sono kan harus ada bekal juga. Iya. Kalau betul. menurut abang gimana, Bang? Mental dan
Itu garis lurusnya adalah bisa membuat alam bawah sadar kita menjadi motivasi atau apapun yang kita lakukan gitu. Jadinya yang ngatur memang pertama mentalnya harus memang sehat ya. Semuanya dari mental itu bisa ke fisik juga sehatnya. Bisa ke pemikiran. Betul. Terus bisa ya macam-macam lah. Jadi sebenarnya ini pembicaraan mental dan tadi introvert extrovert menarik ya. Kayaknya kita bakal bahas next episode ini bakal lebih dalam sih. Kayaknya seru banget sih. Nah, untuk sekarang kayaknya kita sudahi dulu nih. Ya, Siap. Karena aus. Oke. Belum ada brand. Ini ada kopi-kopian apa gitu jadi ya. ceritanya anggaplah di sini ada tring. Air mineral gunung lah paling enggak tuh. PR ngedit gua enggak usah. Gak usah. PR ngedit gua. Iya, tiba-tiba ada vodka di sini. Weh, enggak. Coba ya tolong. Maaf, haram. Enggak boleh. Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Soju halal kan. Nah, Soju halal. Soju. Nipis madu. Iya. Merek semua tuh. Ya udah. Oke. Cukup sampai sini aja ya kita di episode kali ini. Nantikan kita di episode selanjutnya membahas apa. Nanti komen aja di bawah atau DM di Instagram Yana. Oke. Kebetulan Yana nggak punya Instagram. Ya pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.